Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat menyatakan, saya akan gunakan semua cara agar Ferdy Sambo bisa dihukum mati. Menurut saya, ya, satu-satunya kemungkinan jika memang terjadi kekerasan seksual itu adalah upaya seksual harassment yang diduga keras dilakukan oleh Ibu PC sendiri kepada Joshua. Joshua memberontak, akhirnya mungkin Ibu PC jatuh. Karena mungkin dilihat jatuh, dia mungkin malu. Dia bilang, Joshua yang mau berupaya untuk melakukan seksual harassment, padahal mungkin saja yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, sebenarnya ini semua bisa dijawab dengan clear. Jika memang terjadi kekerasan seksual itu dan segera mungkin Joshua dilaporkan di kepolisian Magelang. Ini kan enggak. Kenapa nggak dilapor? Atau nggak minimal kalau nggak dilapor ya jangan dibunuh lah gitu ya. Diadakan sidang internal keluarga dulu, ditanya dengan baik. Ini kan enggak. Ditanya, kamu tega sama ibu? Tega apa komandan? Saya tidak tahu. Saya tidak tembak gitu kan. Pasti cuma begitu doang. Ini sudah terlihat. Sebab perlakuannya membunuh Brigadir Yosua. Kamarudin berjanji akan melakukan berbagai cara untuk menyeret Ferdy Sambo supaya dihukum mati dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Saat menjalankan sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 11 Oktober 2022. Dalam pembacaan eksepsi tim kuasa hukum Ferdy Sambo, Brigadir J benar-benar melecehkan Putri Chandrawati. Dari penjelasan kuasa hukum, kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi di rumah Magelang yang berada di Jalan Cempaka Residen, Blok C3 Martoyudan, Magelang. Tak hanya itu, Brigadir J juga membanting Putri Chandrawati. Namun JPU mengatakan Putri Chandrawati ikut dalam rencana pembunuhan tersebut. Disampaikan JPU dalam persidangan perdana kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Juli 2022, adik almarhum punya firasat, tapi dia tidak tahu apa. Datang ke rumah itu, tiba-tiba dicegat oleh ajudan bernama Daden dan Romi, digeledah. Padahal dia sudah bertahun-tahun datang ke situ, tak pernah digeledah, tak pernah dihalangi masuk ke situ. Nah, berarti Daden dan Romi mengetahui akan ada pembunuhan terencana. Artinya, kemudian saya katakan, oh dia melakukan pembunuhan terencana dengan diduga memasang peredam, pakai sarung tangan, melakukan tembak-tembak dinding supaya terkesan tembak menembak. Oh enggak, dia pakai sarung tangan karena mau berangkat main bola tenis katanya. Kok main bola tenis kok bawanya pistol sampai terjatuh pistolnya? Kalau orang mau bawa bola tenis bawanya stick sama bolanya, rakit dan ininya gitu. Bahkan Putri Chandrawati menyarankan Ferdy Sambo untuk menggunakan sarung tangan sebelum menembak Brigadir J. Tembak kepala Yosua Ferdy Sambo disebut manusia yang dirasuki iblis. Berangkat dari Jambi, keluarga Brigadir J Huta Barat atau Brigadir J geram kepada Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri itu disebut manusia yang sudah dirasuki iblis karena menembak kepala Yosua Huta Barat atau Brigadir J saat masih meregang kesakitan. Hal itu diungkapkan Tante Brigadir J, Rohani Simajuntak, menanggapi dakwaan jaksa pada sidang Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia mengatakan pikiran dan akal Ferdy Sambo sudah tertutup sehingga tega menembak kepala Yosua hanya karena dia ingin memastikan ajudannya itu sudah tewas. Rohani sejak awal memang menjadi sosok dalam keluarga Brigadir J yang berani bersuara lantang soal kejanggalan dalam kematian Brigadir Joshua Huta Barat sejak pertama kali jasad Yosua diantarkan ke Jambi. Terlihatlah sebagian kebenaran. Nanti kita sabar sampai akhir daripada sidang ini, sampai ada keputusan dari Pak Hakim. Yang jelas saat ini baru seberapa tuntutan yang dibacakan oleh Pak Jaksa sudah nampak fakta-fakta di sana keikutsertaan Ferdy Sambo serta keikutsertaan merekayasa kejadian ini serta si Putri. Selama ini kan selaku skenario baru
mengutarakan orang itu di publik. Rohan dan keluarga kemudian berupaya mencari tahu apa saja kejanggalan atas kematian Joshua itu. Dia pun bahkan berinisiatif mengabadikan luka-luka yang ada di tubuh Joshua meski sempat awalnya dilarang polisi. Yang menyebut keluarga selalu yakin jika kematian Joshua itu bukan karena tembak-menembak antara sesama polisi, seperti skenario Ferdy Sambo. Setelah mendengar dan menyaksikan sidang perdana Ferdy Sambo di layar kaca di rumahnya di Jambi, dia sangat kecewa atas apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kepada Joshua. Bahkan, perbuatan Ferdy Sambo itu sudah tidak mencerminkan sikap seorang polisi yang berpangkat jenderal, kata ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat. Ia juga menyebutkan sikap Ferdy Sambo dalam menghabisi nyawa anaknya itu sudah keterlaluan. Samuel Huta Barat bahkan mengatakan bahwa Ferdy Sambo sudah semena-mena atas pangkat dan jabatannya sebagai polisinya polisi. Polisi yang mempunyai jabatan strategis di Polri, seharusnya Ferdy Sambo memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, apalagi dia sebagai pihak polisi yang mesti memberikan perlindungan kepada masyarakat yang lemah. Kuasa hukum Brigadir J tidak ada saksi mendukung atau menguatkan kekerasan seksual yang dikutip dari jakartakompas.tv. Kuasa hukum Brigadir Nofriansah Huta Barat atau Brigadir J, Martin Simanjuntak berpendapat tidak ada saksi yang mendukung atau menguatkan adanya kekerasan seksual yang dituduhkan pada Brigadir J. Hal itu yang ia ungkapkan usai mengikuti jalannya sidang perdana pada Ferdy Sambo CS yang digelar Senin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlebih apa yang ia sampaikan pada surat dakwaan adalah keterangan yang berasal dari sumber sepihak dan kepastiannya masih diragukan. Martin kemudian mempertanyakan pertanyaan para tersangka dalam yang menyebutkan Joshua melakukan kekerasan seksual. Ia mengatakan adanya kejanggalan keterangan terdakwa karena tak langsung melapor. Seperti Ferdy Sambo, tembak Brigadir J serupa dengan teroris. Menurut Kamarudin Simanjuntak itu cara pengecut yang dikutip dari tribunwow.com. Pengacara Kamarudin Simanjuntak mengecam keras cara terdakwa Ferdy Sambo membunuh Brigadir J yang dilansir dari tribunwow.com. Kamarudin Simanjuntak juga menyebut Ferdy Sambo secara pengecut telah menembak Brigadir J dari belakang. Menurut Kamarudin Simanjuntak, cara tersebut sama persis seperti cara teroris mengeksekusi korbannya. Sebagaimana diketahui, Brigadir J dieksekusi di rumah dinas Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Bilang